Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalla. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Siswa siswi kelas 11 SMP ITL Islamic School, pada kesempatan kali ini kembali kita akan melanjutkan materi fikih, yang mana pada pertemuan sebelumnya kita telah menjelaskan tentang macam-macam sujud, mulai dari sujud as-sahwi, yaitu sujud yang dilakukan tatkala seseorang mengalami kesalahan di dalam sholat, baik itu penambahan, pengurangan, atau ragu-ragu. Demikian pula telah kita jelaskan tentang sujud tilawah, dan terakhir tentang sujud syukur. Sujud tilawah yaitu sujud yang dilakukan ketika seseorang mendapati ayat-ayat sajadah. Ayat-ayat sajadah adalah ayat-ayat yang memerintahkan kepada kita untuk sujud atau menceritakan orang-orang sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka pada kesempatan yang berbarokah ini kita akan melanjutkan bab baru, pembahasan baru, yaitu hukum seputar sholat berjamaah. Di antara hal yang perlu kita ketahui berkaitan dengan sholat berjamaah ini, yang pertama adalah keutamaan sholat berjamaah. Yang kedua, hukum sholat berjamaah dan dalil-dalil yang menjelaskan tentang hukum tersebut, dan permasalahan-permasalahan lain yang berkaitan dengan sholat berjamaah. Poin yang pertama yang perlu kita ketahui adalah keutamaan sholat berjamaah. Ketahuilah bahwasanya Islam adalah agama yang banyak menganjurkan agar kita melakukan perkumpulan. Karena dengan berkumpul akan tertanam dan juga akan terwujud rasa saling mencintai, saling menyayangi, saling memperhatikan, sehingga semakin erat hubungan kita sesama muslim, terjalin ukhuwah Islamiyah, saling mengenal. Ya, ini semuanya adalah prinsip dasar Islam, di mana Islam mengajarkan untuk itu semua, saling mencintai, saling menyayangi, saling tolong-menolong. Dan salah satunya untuk bisa mewujudkan itu semua adalah dengan melakukan perkumpulan. Sehingga perkumpulan yang disyariatkan itu bermacam-macam. Ada perkumpulan yang disyariatkan setiap hari, inilah sholat berjamaah. Setiap pekan, yaitu sholat Jumat. Setiap tahun melaksanakan hari raya, sholat Idul Fitri dan Idul Adha. Bahkan perkumpulan yang disyariatkan seumur hidup sekali, yaitu berkumpul di padang Arafah dalam rangka melaksanakan ibadah haji. Berbicara tentang keutamaan sholat berjamaah itu sangat banyak. Namun kita sebutkan beberapa poin saja, di antaranya bahwa sholat berjamaah itu keutamaannya dibandingkan dengan sholat sendiri adalah 27 derajat. Orang yang sholat sendiri dia mendapatkan hanya 1 derajat. Sedangkan kalau dia sholat berjamaah, dia mendapatkan pahala 27 derajat. Rasulullah bersabda, sholatul jama'ati afdol min sholatil fadhi, yakni al-farda bisab'in wa ishrina darajah. Sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendiri dengan 27 derajat. Nabi juga bersabda, sholatnya seorang laki-laki secara berjamaah dilipat gandakan atas sholatnya di rumahnya dan di pasarnya sebanyak 25 kali lipat. Hal itu bila dia berwudu lalu membaguskan wudunya, kemudian keluar ke masjid di mana tidak ada yang membuatnya keluar kecuali untuk sholat.
artinya dia sholat berjamaah betul-betul ikhlas lillahi ta'ala, maka tidaklah dia melangkahkan satu langkah, melainkan dengannya diangkat satu derajat untuknya, dan dengannya dihapus kesalahan darinya. Dan bila dia sholat, maka para malaikat selalu berselawat atasnya selama dia di tempat sholatnya. Subhanallah, keutamaan yang sangat banyak sekali, bahwa sholat berjamaah itu menghapus dosa, mengangkat derajat kita, dan para malaikat mendoakan ampunan, mendoakan rahmat untuk kita. Subhanallah. Ini keutamaan sholat berjamaah. Poin yang kedua, hukum sholat berjamaah. Apa hukumnya? Kalau kita membahas fikih, maka pasti dijelaskan tentang hukum ibadah yang sedang kita bahas. Sholat berjamaah hukumnya itu wajib untuk sholat 5 waktu. Jika dikatakan wajib, maka harus dikerjakan. Jika ditinggalkan, maka dia berdosa. Kita akan sebutkan dalil-dalil yang menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah. Di antaranya adalah surat An-Nisa ayat 102. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus shalah faltakum ta'ifatum minhum ma'ak." Dan apabila engkau Muhammad berada di tengah-tengah mereka, yaitu para sahabatmu, lalu engkau hendak melaksanakan salat bersama-sama mereka, maka hendaklah sekelompok dari mereka berdiri salat bersamamu. Sisi pendalilan tentang wajibnya salat berjamaah dari ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala tetap memerintahkan kepada Rasul kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengerjakan salat berjamaah dalam kondisi khauf, dalam kondisi takut mencekam, sedang berperang. Adalah kondisi yang sangat mencekam. Allah tetap memerintahkan kepada Rasul kita untuk mengerjakan salat berjamaah. Lalu bagaimana dengan kondisi kita? Dengan kondisi dalam keadaan aman, tentu lebih ditekankan. Ini dalil yang pertama. Dalil yang kedua dari hadis Nabi SAW, di mana Nabi memberikan peringatan ataupun ancaman bahwa orang yang malas mengerjakan salat berjamaah ini di antara tanda orang munafik. Asqalu sholati 'alal munafikin sholatul isya wa sholatil fajr. Walau ya'lamuna ma fiha la'atauhuma walau habban. Walaqad hamamtu an amura bis shalah fatuqamu summa amura rajulan fa yusalli bin nas summa antaliqu ma'ir bi rijalin ma'ahum khuzamun min hatabin ila qaumin la yashhaduna salata fa uhriqu alaihim buyutahum bin nar. Salat yang paling berat atas orang munafik adalah salat isya dan salat subuh. Seandainya mereka mengetahui pahala yang ada pada keduanya, niscaya mereka mendatangi keduanya sekalipun dengan merangkak. Sungguh aku berniat memerintahkan agar salat didirikan. Kemudian aku memerintahkan seorang laki-laki untuk salat menjadi imam. Kemudian aku sendiri akan pergi bersama beberapa orang yang membawa beberapa ikat kayu bakar kepada suatu kaum yang tidak menghadiri sholat, lalu aku membakar rumah-rumah mereka dengan api. Jadi hadis ini menunjukkan tentang kewajiban sholat berjamaah, di mana Nabi menyebutkan orang yang tidak sholat berjamaah termasuk ciri khas orang munafik. Yang kedua, Nabi memberikan ancaman, peringatan akan membakar rumah orang yang tidak melaksanakan sholat berjamaah. Maka dijelaskan di sini, hadis ini menunjukkan wajibnya sholat berjamaah karena yang pertama, Nabi menyifati orang-orang yang berpaling dari sholat berjamaah dengan kemunafikan. Sedangkan orang yang menyelisih apa yang sunnah, tidak dihitung munafik. Ini berarti bahwa mereka berpaling dari sesuatu yang wajib. Dan juga yang kedua, Nabi SAW memberikan ancaman, memberikan hukuman akan membakar rumah mereka. Kemudian di antara dalil lainnya yang menjelaskan tentang wajibnya sholat berjamaah, di mana
Nabi SAW tetap memerintahkan untuk sholat berjamaah bagi seorang laki-laki yang buta matanya. Seorang yang buta matanya datang kepada Nabi seraya mengatakan, "Ya Rasulullah, aku ini buta, tidak memiliki orang yang bisa menunjukiku ke masjid. Apakah aku tetap wajib sholat berjamaah?" Nabi awalnya menjawab, "Iya." Kemudian Nabi bertanya lagi, "Hal tasma'un nida? Apakah engkau mendengar azan?" Orang ini menjawab, "Na'am." Maka Nabi mengatakan, "Ajib, la ajidu laka rukhsah." Penuhilah, aku tidak mendapatkan adanya keringanan bagimu. Lihat, Nabi tetap memerintahkan untuk mendatangi masjid bagi orang yang buta matanya. Demikian pula Nabi mengatakan, "Man sami'an nida falam yujib fala salata lahu illa min uzrin." Barang siapa mendengar azan lalu dia tidak memenuhinya, maka tidak ada salat baginya kecuali karena uzur. Iya. Ini dalil-dalil yang menjelaskan ancaman bagi hukum ya, hukum salat berjamaah. Kemudian poin yang ketiga, kalau memang salat berjamaah itu wajib, kepada siapa diwajibkan? Ya, jadi salat berjamaah wajib atas kaum laki-laki, bukan wanita dan bukan anak-anak yang belum dewasa. Laki-laki muslim berakal. Wanita, hukum salat berjamaah baginya adalah boleh, bukan sunnah, bukan wajib. Yang paling utama bagi wanita salatnya itu di rumah. Karena Rasulullah bersabda, "Wa buyutuhunna khairun lahunna." Dan rumah-rumah mereka, kaum wanita itu lebih baik bagi mereka. Tetapi kalau dia ingin sholat berjamaah di masjid, silahkan. Tidak dilarang, tidak ada larangan. Namun tentunya dia harus menjaga diri, menutup aurat, menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan, dan aman dari fitnah. Jangan sampai dia ke masjid justru menimbulkan fitnah. Banyak kaum laki-laki yang tergoda, yang terfitnah. Kalau dia seorang istri, maka hendaklah dia meminta izin kepada suaminya dan tidak melalaikan kewajiban dia sebagai seorang istri di rumah. 6. Kemudian, apa hukumnya bagi orang yang sholat di rumah? Kalau memang sholat berjamaah wajib, apa hukumnya orang yang tetap mengerjakan sholat di rumah? Barang siapa meninggalkan sholat berjamaah dan melakukan sholat sendiri tanpa uzur, maka sholatnya tetap dianggap sah. Namun dia berdosa karena dia meninggalkan suatu yang wajib. Ya, ini hukum dan kepada siapa sholat berjamaah itu diwajibkan. Kemudian di antara permasalahan fikih berkaitan dengan sholat berjamaah, bagaimana bila seorang laki-laki masuk masjid sedangkan dia sudah sholat? Apakah wajib baginya mengulang sholat tersebut bersama jamaah? Misalnya dia sudah sholat nih, sudah sholat di rumah. Dia datang ke masjid untuk menghadiri kajian. Ternyata di masjid masih sedang menjalankan sholat berjamaah. Apa yang dilakukan oleh orang ini? Maka tidak wajib baginya mengulangi bersama jamaah. Hal tersebut hanyalah disunahkan baginya. Artinya, ya, dia tetap dianjurkan, disunahkan untuk ikut berjamaah bersama imam. Yang pertama hukumnya fardu dan yang kedua hukumnya sunnah. Hal ini pernah terjadi di zaman Nabi SAW, di mana Rasul bersabda, "Kaifa anta idza kana 'alaika umara yuakhiruna shalah an waqtiha au yumituna sholata an waqtiha qultu fama ta'muruni." Nabi mengatakan, "Sholli sholata li waqtiha wa in adraktaha ma'hum fasholli fa innaha laka nafilah."
Bagaimana sikapmu bila kamu dipimpin oleh seorang pemimpin yang mengakhirkan sholat dari waktunya atau mematikan sholat dari waktunya? Aku bertanya, lalu apa yang diperintah Anda kepadaku? Nabi bersabda, sholatlah pada waktunya, lalu bila kamu mendapatkan sholat bersama mereka, maka sholatlah, karena sesungguhnya itu sunnah bagimu. Nah, kemudian jumlah minimal yang sah untuk sholat berjamaah berapa? Apakah 5 orang, 4 orang? Minimal jamaah adalah 2 orang. Tanpa ada perbedaan ya di kalangan para ulama. Berdasarkan sabda Nabi SAW, "Idza hadaratis sholatu fa'adzina summa uqima wal ya'ummakuma akbarakuma." Bila sholat sudah tiba, maka kumandangkanlah azan. Kemudian berkomatlah dan hendaklah yang lebih tua dari kalian berdua ya menjadi imam. Artinya 2 orang ya, salah satunya jadi makmum, salah satunya jadi imam. Jadi jumlah minimal yang sah untuk sholat berjamaah adalah 2 orang. Ya. Kemudian dengan apa sholat berjamaah didapatkan? Artinya, kalau kita hendak mengerjakan sholat berjamaah, kapan kita dianggap mendapatkan 1 rakaat, mendapatkan berjamaah bersama imam? Ya, sholat berjamaah didapatkan dengan mendapatkan 1 rakaat dari sholatnya, yaitu dengan dia mendapatkan rukuknya imam. Jadi barang siapa yang mendapatkan ruku bersama imam tanpa ragu, maka dia telah mendapatkan 1 rakaat. Kita sholat, imam sedang ruku. Kita datang, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, ruku bersama imam. Maka apabila kita ruku bersama imam, berarti kita mendapatkan 1 rakaat. Dan kita dianggap mendapatkan sholat berjamaah. Ya. Tapi kalau misalnya imam di rakaat yang terakhir dan imam sudah sujud dan kita baru ruku, maka artinya kalau ketinggalan ruku, ketinggalan i'tidal, maka berarti tidak dianggap mendapatkan 1 rakaat. Dan dia wajib menambah rakaatnya. Idza zitum ila sholati wa nahnu sujudun fasjudu wa la ta'udu syai'an. Wa man adraka raka'atan faqad adraka shalah. Bila kalian mendatangi salat sementara kami sedang sujud, maka sujudlah. Namun jangan menganggapnya sebagai 1 rakaat. Dan barang siapa mendapatkan 1 rakaat, yaitu mendapatkan rukunya imam, maka sungguh dia telah mendapatkan salat. Iya. Kemudian di antara pembahasan yang penting berkaitan dengan salat berjamaah, poin yang terakhir ya, siapa orang yang boleh meninggalkan sholat berjamaah? Siapa yang diberikan uzur, rukhsah, boleh tidak sholat berjamaah? Ini penting. Yang pertama, seorang muslim diberi uzur apabila dia mengidap penyakit yang membuatnya sulit berangkat sholat berjamaah. Kalau dia sakit parah, nggak bisa jalan, maka boleh dia sholat di rumah. Laisa 'alal a'ma haraj walal a'raji haraj. Tidak dosa atas orang yang buta dan tidak pula dosa atas orang yang pincang untuk sholat di rumah. Kalau ada yang bertanya, loh tadi Nabi memerintahkan kepada orang yang buta sholat di masjid. Maka kita katakan, Nabi memerintahkan orang yang buta untuk sholat di masjid karena rumahnya dekat. Dan dia pun mampu untuk datang ke masjid. Tapi kalau misalnya rumahnya agak jauh dari masjid dan dia pincang ataupun buta, maka boleh dia sholat di rumah. Iya. Karena Nabi juga pernah mengalami sakit dan beliau tidak sholat berjamaah di masjid. Beliau menyuruh Abu Bakar untuk menjadi imam. Muru Abu Bakrin falisoli bin nas. Kalian suruhlah Abu Bakar agar sholat mengimami orang-orang. Yang kedua, di antara orang yang mendapatkan uzur untuk boleh
sholat di rumah adalah orang yang menahan dua hajat, yaitu buang air kecil dan buang air besar, dan orang yang lapar sementara makanan sudah terhidang. Azan dikumandangkan, qomat dikumandangkan, dia kebelet mau buang air, maka nggak apa-apa, dia dahulukan buang air. Dia sangat lapar, kemudian makanan sudah dihidangkan, sedangkan di masjid sudah dikumandangkan iqamah, maka tidak mengapa dia makan terlebih dahulu. Rasulullah bersabda, la sholata bihadrati ta'am walau wa huwa yudafi'ul akhbasan. Tidak ada sholat di saat makanan telah dihidangkan, dan tidak pula saat dia menahan dua buang hajat. Namun yang perlu diperhatikan, tidak boleh ini dijadikan suatu kebiasaan. Ya. Yang ketiga, orang yang mempunyai sesuatu yang hilang, yang mana dia mengharapkan untuk menemukannya, atau takut hilangnya harta atau makanan pokoknya, atau ada bahaya yang menimpa makanannya. Jadi kalau misalnya dia sedang kehilangan barang yang sangat berharga, dia harus mencari dulu. Kalau dia tinggal sholat berjamaah, semakin jauh barangnya. Kehilangan motor misalnya, dia harus mencari dulu. Atau juga ya ada suatu hal yang sangat bahaya, kalau misalnya kendaraannya nggak ditungguin, bakal dibegal, bakal diambil, maka tidak mengapa dia meninggalkan sholat berjamaah. Yang keempat, terjadinya gangguan disebabkan turun hujan, lumpur, salju, atau hujan salju, atau angin yang sangat kencang, yang sangat dingin, kondisi malam yang sangat gelap, sehingga menyulitkan dia untuk berangkat ke masjid, maka dia boleh sholat di rumah. Karena Rasulullah ya'murul mu'adzin idza kanat lailatun baridatun zatu matarin yaqul ala sallu fir rihal. Rasulullah pernah memerintahkan muadzin ketika malam sangat dingin, lagi hujan, beliau bersabda, ketahuilah, ya sholatlah kalian di rumah-rumah kalian. Yang kelima, terjadinya kesengsaraan karena imam memanjangkan sholat berdasarkan perbuatan seorang laki-laki yang sholat bersama Mu'adz, kemudian dia menyendiri lalu sholat sendirian, manakala Mu'adz memanjangkan bacaannya. Bacaan yang sangat panjang, misal di rakaat yang pertama dia baca surah Al-Baqarah dari awal sampai akhir, maka dia boleh membatalkan dan dia sholat sendirian. Yang keenam, takut tertinggal oleh rekan-rekan dalam perjalanan, karena bila dia menunggu sholat berjamaah atau ikut di dalamnya, maka hal itu menyibukkan hatinya, karena dia selalu khawatir tertinggal oleh rekan-rekannya. Ya, misalnya kalau dia sholat berjamaah ditinggal kereta, ditinggal bis, maka nggak apa-apa dia sholat sendiri di atas kendaraan. Yang ketujuh, takut kerabatnya mati sementara dia tidak hadir mendampinginya. Misalnya salah seorang kerabat sedang sakaratul maut, maka dia tetap mentalkinnya, menjaganya, ya, dan dia boleh untuk tidak sholat berjamaah. Nah, jadi itu beberapa poin berkaitan dengan hukum sholat berjamaah yang insya Allah nanti kita akan lanjutkan, ya, masalah-masalah lain, dan terutama berkaitan dengan sholat berjamaah adalah siapa yang berhak menjadi imam, di manakah posisi imam dan makmum. Semoga ini bermanfaat dan bisa dicatat, didengarkan, ya, dan insya Allah ini akan menjadi bahan materi UTS di tanggal 5 Oktober. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.